Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Ustadz Arifin selaku Ketua Umum JSIT Indonesia Wilayah Banten, yang alhamdulillah di tengah kesibukannya berkenan mendampingi untuk membuka kegiatan workshop ini. Bapak Ibu panitia dan tentunya teman-teman sekalian, para penggiat BPI di seluruh SIT jenjang SMP dan SMA se-Banten. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asbahana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu awal Januari 2023 ya. 2023 kita sempat bertemu gitu ya. Berbicara kurikulum, kita tahu bersama bahwa ya perubahan ya ini sebuah keniscayaan gitu ya. Ada perbaikan karena kondisi gitu ya. Sehingga kali ini karena terjadi perubahan kurikulum tidak terlalu banyak yang berubah sih gitu ya. Karena memang harus seperti halnya standar mutu gitu ya, yang 4.0 dengan 5.0 ya secara rohnya sama gitu ya, tapi ada pengkondisian gitu ya, mulai dari bahasa gitu, istilah yang digunakan pun dengan BPI gitu. Insya Allah hari ini di waktu yang mungkin dibilang panjang juga enggak gitu ya, karena memang di awal juga tadi ada sesi PAA gitu ya untuk bersama dengan kita. Mudah-mudahan cukup ya. Kita akan ketemu di 2 sesi. Pertama kita akan coba menyusun silabus BPI yang ini menjadi kurikulum BPI ya, yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu di sekolah itu. Kalau berbicara cara mengimplementasikannya, itu berbicara cara itu ya. Yang penting tarbiyah bil ahdaf ini jelas ya. Tarbiyah ini basisnya goalnya apa itu. Ini yang sedang akan kita susun gitu ya. Masalah nanti Bapak Ibu mau berbasis proyek, mau berbasis melingkar pun gitu ya, itu teknis ya, mangga gitu. Nah kita akan mencoba membekali gitu ya, siapa yang nyusun ya kita semua gitu. Karena pun Bapak Ibu BPI wilayah itu pengurusnya hanya 3 orang ya. Saya, Pak Jainuri, sama Pak Budi Sincen ya. Pak Jainuri ditarik ke pusat untuk ngurusin Quran ya. Pak Budi karena mungkin jauh, jadi nyisa saya sendiri gitu. Jadi kalau saya harus nyusun silabus kayaknya nggak memungkinkan gitu ya, makanya mengundang Bapak Ibu. Nanti di sesi kedua kita akan coba bikin rapot dengan Pak Imron. Kalau rapot ini lebih ke kewajiban wilayah memberikan contoh, boleh Bapak Ibu menggunakan rapot ini. Tapi kalau yang sudah punya gitu ya, juga boleh. Gitu. Di BPI tidak ada sesuatu yang sifatnya harus wajib baku harus sama gitu ya. Yang harus sama itu ya silabus gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke pengantar workshop gitu ya. Saya ingin kembali refresh ya pemahaman kita tentang landasan filosofis BPI. Ini sudah sempat disampaikan ya Bapak Ibu. Inilah pijakan kita sehingga ketika BPI masuk ke kurikulum di sekolah kita, kita nggak usah khawatir itu. Ini ada payung hukum yang melandasinya itu, sehingga nanti silabus ini bisa menjadi bahan kalau misalnya pengawas ingin tahu gitu ya, silakan diperlihatkan gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, yang saya merahin gitu ya, BPI merupakan ruh keterpaduan dalam JSIT. Jadi kalau sekolah SIT tidak ada pelaksanaan BPI, maka ini menjadi catatan itu bagi kita pengurus itu. Karena salah satu komitmen yang sekolah-sekolah yang tergabung dalam SIT, dia harus menjadikan BPI sebagai ruh di sekolahnya itu. Oke, spiritnya Bapak Ibu ada 4. Nah, saya akan fokus di yang saya hijauin gitu ya. Ruh pembinaan lebih penting daripada konsep kegiatan. Ya karena kita kan tarbiyah bil ahdaf gitu ya. Jadi apapun jenis kegiatannya, Bapak Ibu mau mengimplementasikan setiap sesi materi dalam bentuk apapun, monggo itu. Tapi jangan lupa, ruh pembinaan itu lebih penting. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai pembina itu harus benar-benar fokus menjaga, memperhatikan ruh.
sisi maknawinya gitu ya. Karena kita sedang membersamai orang itu, bukan kita sedang menata buku gitu, atau di rak perpustakaan gitu ya, atau kita sedang membersihkan sampah itu. Ini manusia gitu, punya akal, punya perasaan gitu ya, punya emosi gitu. Ya kan Bapak Ibu ya, kita kadang dibikin sama anak-anak kita gado-gado gitu ya. Nah, nano-nano itu. Kalau ruhnya kita sebagai pembina los, iya sih iman itu yazid wa yankus. Tapi kalau pas yankusnya itu jangan sampai terjun bebas itu. Karena ini akan punya impact itu. Karena berbicara transfer ruh itu, BP itu bukan transfer knowledge gitu ya Bapak Ibu. Di era sekarang, kalau berbicara materi itu udah sih gitu. Tapi yang dibutuhkan kehadiran kita adalah bagaimana transfer maknawi itu. Dan itu gak bisa dibuat-buat. Gak bisa bikin PPT itu. Bisa nggak bikin PPT? Nggak bisa. Kalau materi kita bikin PPT, saya di grup nanti baca ya, nanti kita diskusi gitu. Atau nanti untuk pengayaan kamu baca, simak video YouTube ini. Itu bebas itu, silahkan itu.